Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 32983300 Bab 3298 Beastmaster Bone and Moon Shadow Ring. Setelah menyesap teh spiritual, aroma yang kaya menyebar di rongga hidungnya, Landen Sen hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya melayang, dan kekuatan spiritual kacau balau di tubuhnya menjadi tenang. Landen Sen sangat terkejut bahwa teh roh ini masih memiliki efek ini. Melihat bahwa napas Landen Sen menjadi lebih halus, leluhur Tianying tersenyum dan berkata, teh ini memiliki efek menenangkan dan memusatkan energi. Minum beberapa tegukan lagi akan sangat bermanfaat bagi Anda. Landen Sen sedikit mengangguk, tidak lagi sopan, minum beberapa tegukan berturut-turut, merasa segar secara fisik dan mental. Setelah leluhur Tianying menyesap teh spiritual sendiri, dia mulai berbicara tentang bisnis dengan tergesa-gesa, murid, saya ingin tahu apakah Anda memiliki rencana untuk berkultivasi di masa depan. Landen Sen berpikir sejenak dan berkata, saya akan tinggal di Seven Secret Palace sebentar untuk menstabilkan basis kultivasi, dan berlatih 1 atau 2 kekuatan magis dengan cara. Setelah ini, murid akan meninggalkan Seven Secret Palace untuk jangka waktu tertentu untuk menemukan sesuatu untuk dirinya sendiri untuk berlatih. Nenek moyang Tianying mengerutkan alisnya dan berkata dengan sungguh-sungguh begitu dia mengatakan kata-kata ini, Trinity, situasi di 7 istana suci baru-baru ini tidak stabil. Lebih baik tidak keluar. Jika kamu tidak terkenal, kamu masih harus keluar. Nah, sekarang Anda adalah sesepuh yang terkenal dari 7 istana suci. Bahaya sekali. Ini. Landen Sen mengerutkan kening. Alasan mengapa dia meninggalkan Seven Secret Palace untuk jangka waktu tertentu sebenarnya untuk mencari 5 bahan, nugget emas rusak, cahaya utara, Dolly Fire, Bisking Valley dan Gupo Senjiao. Jika Anda ingin mempraktikkan tubuh emas dan tubuh giok, Anda harus mengintegrasikan kelima bahan ini dengan tubuh fisik Anda. Sekarang dia telah menembus tahap akhir keabadian manusia, dia hampir tidak mencapai prasyarat untuk berlatih paruh kedua dari lapisan kedua 9 Zuan Daojing. Melihat keraguan Landen Sen, leluhur Tianying tidak bisa tidak bertanya, jika Anda ragu, Anda bisa memberitahu leluhur saya. Landen Sen memberitahu leluhur Tianying tentang 5 materi yang dia butuhkan. Nenek moyang bayangan langit layak menjadi orang yang kuat dan berkuasa di tingkat para dewa. Dia benar-benar mengenal 3 dari mereka. Dia berkata dengan nada serius, nugget emas yang pecah adalah bahan khusus untuk pemurnian di dunia nyata. Itu hanya ditemukan di urat langit atas. Dapat menghasilkan beberapa buah, benda ini dunia abadi sejati sangat langka hari ini, tetapi jika Anda mencari dengan hati-hati, Anda mungkin menemukan petunjuk. Cahaya utara adalah benang cahaya yang dilepaskan oleh Arctic Swansea, tetapi Arctic Swansea tampaknya telah menghilang di ranah abadi, setidaknya leluhur tidak pernah mendengar materi semacam itu di Tian Musianyu. Saya takut itu yang paling sulit untuk menemukan hal ini. Berdasarkan dikatakan bahwa kolam renang Ibu Pertiwi Ratu Barat terbuat dari batu hitam Arktik, dan mungkin air suci kolam giok itu berisi cahaya utara. Namun, mantan pengadilan langit telah lama dihancurkan, dan Yaochi tidak ada lagi, dan tidak ada cara untuk memulai. Tulang raja binatang ini sebenarnya adalah tulang penyihir binatang. Binatang penyihir yang disebut adalah binatang buas yang telah meninggalkan darah monster besar dari era Lik kuno, dan binatang penyihir umumnya memiliki kekuatan yang sangat kuat. Binatang penyihir terlemah memiliki kemampuan untuk bertarung melawan biksu abadi, angin. Dan binatang penyihir yang paling kuat, bahkan Daluo Jinxian, mungkin tidak memenangkan lawan. Sedangkan untuk 2 materi lainnya, leluhurku belum pernah mendengarnya, jadi tidak ada cara untuk mempelajari materi tersebut. Setelah mendengarkan penjelasan dari leluhur Sky Shadow, Landen Sen senang dan khawatir. Hal yang membahagiakan adalah dia memiliki beberapa petunjuk tentang ketiga materi tersebut, tetapi yang dikhawatirkan adalah berusaha menemukan kelima materi ini lebih sulit daripada yang dapat dia bayangkan, dan diperkirakan dia bisa membuat dirinya sendiri gila. Nenek moyang Tianying menambahkan, nak, jangan terlalu kecewa. Nenek moyang ini memberitahumu kabar baik, aku memiliki tulang Bisking di Seven Secret Palace. Mata Landen Sen berbinar. Nenek moyang Meishan Seven Sage membunuh binatang penyihir yang kuat di daerah Sungai Liusa, dan mengambil tulang binatang dan darah. Mereka telah disimpan di rumah harta karun 7 istana suci. Beberapa tulang binatang dan darah binatang penyihir masih tersisa. Tulang-tulang binatang penyihir, 7 orang bijaku biksu istana tidak bisa menggunakannya, tetapi dia bisa memberikannya kepadamu, nak. Nenek moyang Sky Shadow terkekeh. Ini. Bagaimana muridnya Heide? Landen Sen mengerutkan kening. Jangan bicara terlalu banyak omong kosong dengan guru, kamu dapat meningkatkan tingkat kultivasi kamu, dan itu akan bernilai apa yang kamu lakukan untuk guru di masa depan untuk merevitalisasi 7 istana suci. Leluhur langit berteriak secara terbuka. Ini baik. Itu semua untuk ini, dan Landen Sen tidak lagi berpura-pura sok dan setuju. Nenek moyang Sky Shadow mengangguk puas, dan berkata, murid, tolong tunggu sebentar di sini, dan sekarang ambil tulang belulang Raja Bis untuk gurunya.
Iya. Leluhur Tianying pergi sebentar, dan kembali ke rumah gua setelah beberapa saat, menyerahkan tas penyimpanan ke tangan Lenden Sen. Lenden Sen menoleh ke tas penyimpanan. Ketika dia membukanya, bau darah tebal keluar dari tas penyimpanan. Tas penyimpanan berisi tengkorak hewan alien besar. Tengkorak itu berbentuk seperti buaya raksasa, dengan tanduk emas ganda di kepalanya, dan melepaskan aura yang menakutkan dan menakutkan, menyebabkan Lenden Sen memukul semangat. Hanya tulang-tulang yang bisa melepaskan aura yang kuat dan sengit, yang menunjukkan seberapa kuat binatang penyihir ini selama hidupnya. Ini adalah tulang bisking yang perlu ditemukan Lenden Sen. Adapun dua bahan, nugget emas rusak dan lampu utara, saya akan mengirim seseorang untuk mencari dua bahan ini. Setelah ditemukan, kami akan memberitahu Anda pada waktunya, leluhur Tianying menambahkan. Terima kasih Tuan. Lenden Sen dengan hati-hati menyingkirkan tulang raja binatang buas ini. Nenek moyang bayangan langit melanjutkan, murid Lenden Sen, Anda dapat melakukan semua yang perlu Anda lakukan sebagai guru. Jadi selama ini, Anda harus tetap jujur di 7 istana suci untuk berlatih, dan jangan melakukannya dimanapun. Pergi, mengerti, memahami. Lenden Sen mengangguk dan menjawab, karena leluhur Tianying dapat membantunya menyelesaikan masalah ini, dia tidak perlu keluar. Murid, ini untukmu. Nenek moyang Sky Shadow mengeluarkan liontin giok putih bulat dari cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Lenden Sen. Ini adalah... Lenden Sen secara tidak sadar mengambil cincin liontin giok putih ini, yang diukir dengan bulan-bulat berongga, melepaskan cahaya putih yang hangat. Harta karun ini disebut cincin bayangan bulan, dan dapat dikecualikan dari deteksi oleh para biarawan di bawah Dewa Surgawi. Jika Anda berjalan-jalan di 7 istana suci di masa depan, Anda akan membawa cincin bayangan bulan bersamamu untuk menghindari yang lain. Tingkat budidaya diekspos di depan para biarawan dari 7 istana suci. Nenek moyang bayangan langit berkata. Iya. Lenden Sen mengambil cincin pakai Moon Shadow dan menggantungnya di lehernya. Lapisan cahaya putih pucat menyelimuti tubuh Lenden Sen, dan ada rasa nyaman saat ia terbenam di sumber air panas. Cincin bayangan bulan ini adalah alat peri luar biasa yang dapat dikenakan, yang tidak hanya dapat menyembunyikan kultivasi, tetapi juga memelihara jiwa, mengusir kejahatan dan menghindari kotoran. Sang master dan magang mengobrol beberapa kata, dan leluhur Tianying berkata, pergilah, jika Anda memiliki kebingungan dalam latihan Anda dapat datang ke Hyundai-san kapan saja untuk menemukan seorang guru untuk membantu Anda. Ya. Murid mengundurkan diri. Setelah Lenden Sen dengan hormat mengirimkan hadiah besar, dia meninggalkan Gunung Hyundai. Berpikir bahwa dia sebelumnya memberi hadiah 2 token pada pertemuan seni bela diri untuk menerima senjata abadi berkualitas tinggi dan buku rahasia latihan tingkat atas, Lenden Sen memutuskan untuk mengunjungi Treasure Pavilion dan Pavilion Changjing sebelum kembali ke guanya sendiri. Lenden Sen berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang menuju peti harta karun 7 istana suci. Setelah menembus tahap akhir dari keabadian manusia, kecepatan melarikan diri Lenden Sen telah meningkat ke tingkat yang mengejutkan, setidaknya 5 atau 6 kali lipat dari tahap awal keabadian manusia. Perasaan kecepatan yang luar biasa ini membuat Lenden Sen sangat bersemangat. Bab 3299 Silverwing Cloak. Tubuh Lenden Sen melonjak dengan kekuatan spiritual kacau, dan peningkatan kekuatan tak perlu dikatakan, penyimpanan kekuatan spiritual kacau 3 atau 4 kali lebih banyak dari sebelumnya. Selain itu, Lightning Origin dan Glazed Glass Heart Light Flame Seed dalam tubuhnya juga telah tumbuh sedikit, dan bahkan kemampuan Demon Seed dan Blood Body Immortal Body jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun dia belum memiliki kesempatan untuk menguji kekuatannya sendiri, Lenden Sen hampir dapat memastikan bahwa kekuatannya telah meningkat seperti seekor lalat. Dibandingkan dengan sebelumnya, ada 2 level yang sepenuhnya. Para pembudidaya awal Lizan Dixian diperkirakan melampaui kata-kata. Paviliun Harta Karun 7 Istana Suci terletak di sisi barat seni bela diri, berbentuk seperti pagoda ungu emas, seolah ditumpuk dengan batu giok ungu emas, cantik dan mempesona. Paviliun Harta dianggap sebagai sekte penting, dan para murid yang menjaga gerbang semuanya berada pada tahap awal penanaman. Baik siswa maupun orang tua tidak dapat memasuki paviliun tulisan suci Buddha tanpa tanda hadiah yang dikeluarkan oleh sekolah. Hanya jika para biksu di sekolah ini memiliki orde harta karun rahasia yang diberikan oleh sekolah, mereka dapat memenuhi syarat untuk memasuki paviliun tulisan suci Tibet. Faktanya, Lenden Sen dapat meminta beberapa senjata ajaib dari leluhur Sky Shadow, tetapi dia meremehkan hal-hal seperti membuat pakaian semacam ini untuk membuka mulut dan mengulurkan tangannya. Nenek moyang Sky Shadow sudah memberinya manfaat yang cukup, dan Lenden Sen tidak ingin meminta lebih, dia juga ingin mandiri. Tidak lama kemudian, Lenden Sen sudah mencapai langit di atas Treasure Pavilion, jatuh, dan mendarat di luar gerbang Treasure Pavilion. Ketika kedua penjaga gerbang melihat bahwa orang itu sebenarnya adalah Lenden Sen, mereka segera melirik ke arah ibadah, membungkuk dan berkata, para murid telah melihat Penatua Sen. Setelah pertemuan seni bela diri terakhir, Lenden Sen menjadi selebriti besar di Seven Secret Palace, dan tidak ada yang tahu namanya, dan menjadi objek pemujaan oleh banyak murid.
Landen Sen membawa cincin bayangan bulan dengannya, dan dua murid penjaga gerbang tidak menyadari tingkat kultivasinya saat ini. Tidak ada hadiah, tidak ada hadiah. Landen Sen sedikit tidak nyaman, dan terbatuk. Penatua ini memiliki perintah harta karun rahasia, dan saya ingin pergi ke rumah harta untuk mengambil harta. Saya ingin tahu apakah keduanya bisa membiarkannya pergi. Karena itu, Landen Sen mengeluarkan token kuning yang diberikan pada pertemuan seni bela diri dari cincin penyimpanan dan menunjukkannya kepada dua penjaga gerbang. Kedua penjaga gerbang segera mengepalkan tangan mereka dan berkata, Penatua Sen bercanda, perintah harta karun rahasia di tanganmu ini adalah perintah harta rahasia tingkat tertinggi dari 7 istana suci. Memegang token ini dapat langsung ditransmisikan ke tingkat atas paviliun harta karun untuk memilih harta rahasia seni bela diri. Harta karun harta dibagi menjadi lantai atas, tengah dan bawah. Kualitas harta di setiap lapisan juga berbeda. Harta di lapisan bawah adalah yang paling umum. Semakin tinggi tingkat, semakin tinggi kualitas harta. Lapisan atas secara alami kualitas tertinggi, harta rahasia, dalam seni bela diri. Landen Sen memegang perintah harta karun rahasia kuning ini, dia bisa pergi ke tingkat atas untuk memilih harta. Kalau begitu, tolong biarkan mereka pergi, Landen Sen tersenyum. Setelah dua penjaga gerbang menggenggam tangan mereka dan membungkuk, mereka segera membuka gerbang paviliun harta karun. Pintu peti harta karun sebenarnya adalah tirai cahaya putih, dan permukaan tirai cahaya berfluktuasi dengan energi transmisi yang aneh. Penatua Sen, ini adalah gerbang transportasi. Anda dapat menyuntikkan kekuatan spiritual kekacauan ke dalam urutan harta rahasia di tangan Anda dan Anda dapat berteleportasi ke lantai yang sesuai. Penjaga gerbang menjelaskan. Terima kasih sudah memberitahuku. Setelah Landen Sen mengangguk dan mengucapkan sepatah kata, dia menyuntikkan kekuatan spiritual kekacauan ke dalam harta rahasia di tangannya. Berdengung. Secret Treasure Link tiba-tiba menembakkan seberkas cahaya kuning, membanting ke tirai cahaya putih di dalam gerbang Treasure Pavilion dengan kekuatan gemuruh, membuat suara gemuruh dan gemetar. Tirai cahaya putih menyebar seperti riak air, dan pusaran cahaya putih muncul di permukaan tirai cahaya. Landen Sen memasuki pusaran cahaya putih dan mengirim desir. Saat berikutnya, dia datang ke puncak paviliun harta karun. Memasuki mata, deretan platform giok melingkar muncul, dan senjata ajaib dengan ukuran berbeda ditempatkan pada setiap platform giok, dipajang dengan padat di depan Landen Sen, dan pada setiap platform batu ada juga topeng yang dilarang. Slip batu giok ditempatkan di bawah platform batu, isi pada slip batu giok pada dasarnya menjelaskan tujuan dari senjata ajaib. Landen Sen berjalan mondar-mandir dan meliriknya dengan kasar, mungkin ada ratusan senjata ajaib di puncak Treasure Pavilion, yang semuanya memiliki kualitas terbaik. Menurut aturan, perintah harta karun rahasia hanya bisa mengambil satu senjata ajaib. Landen Sen memiliki pemburu jiwa untuk serangan, tubuh emas 9 belokan untuk pertahanan, dan mantra sihir untuk para dewa dan jiwa. Terlepas dari pelanggaran dan pertahanan, hampir tidak ada kekurangan. Sungguh, satu-satunya kekurangan mungkin adalah kurangnya senjata sihir terbang yang kuat. He Jian telah memberi hadiah Ziyun Dun di Gukimen sebelumnya, meskipun itu adalah alat abadi kelas atas, harta ini hanya cocok untuk perjalanan jarak jauh, dan kecepatannya masih agak pendek. Landen Sen berkeliling di lantai atas, akhirnya matanya jatuh pada jubah perak misterius. Bentuk jubah ini cukup aneh, dengan sejumlah besar sayap perak dengan nama yang tidak diketahui melekat pada permukaan, melepaskan cahaya perak yang mempesona. Landen Sen tiba-tiba menjadi tertarik dan mau tidak mau mengambil slip batu giok di bawah platform batu giok dan melihatnya. Jubah sayap perak, senjata abadi terbaik, senjata sihir yang dapat dipakai, dirajut dari bulu binatang penyihir kuno, raksasa sayap perak Peng. Biksu itu memakai harta ini dan menuangkan kekuatan spiritual yang kacau ke jubah untuk melarikan diri melonjak. Di masa krisis, beku itu juga dapat mengonsumsi banyak esensi dan darahnya sendiri ke dalam jubah, memanggil monster penyihir purba pantom raksasa bersayap perak, sehingga kecepatan melarikan diri meningkat 3 kali lipat dalam waktu singkat. Biksu Ruo dengan harta ini ditambahkan, kemampuan untuk melarikan diri akan sangat ditingkatkan bangkit. Setelah membaca isi dari slip batu giok, Landen Sen tidak bisa menahan diri untuk terdiam. Meskipun melarikan diri bukan gayanya sendiri, fungsi jubah sayap perak memang lebih nyata. Memikirkan instruksi sebelumnya dari leluhur Tianying, Landen Sen merasa bahwa satu hal lagi yang menyelamatkan jiwa bukanlah hal yang buruk. Setelah mengambil keputusan, Landen Sen menyuntikkan chaos energi spiritual ke Secret Treasure Link di tangannya. Ledakan. Secret Treasure Link menembak seberkas cahaya kuning dan mengenai tirai cahaya di atas platform batu. Saat Secret Treasure Order terus memancarkan cahaya kuning, pembatasan tirai cahaya pada platform batu terus melemah. Setelah beberapa saat, tirai cahaya pada platform batu akhirnya menghilang sepenuhnya, dan Secret Treasure Order juga menghabiskan energinya dan berubah menjadi bubuk. Benar saja, itu membuktikan bahwa perintah harta karun rahasia hanya dapat mengambil satu senjata ajaib.
Landen Sen mengeluarkan jubah perak di platform batu, karena itu adalah senjata sihir yang bisa dipakai. Dia langsung menaruhnya di dirinya sendiri. Jubah sayap perak akan secara otomatis menyesuaikan dengan ukuran pemegang harta karun. Landen Sen memakainya dengan baik dan terlihat tampan. Setelah meninggalkan Treasure Pavilion, Landen Sen tidak sabar untuk menguji kemampuan senjata sihir baru, dan jubahnya naik. Dengan ledakan, Landen Sen mengeluarkan embusan angin perak di sekujur tubuhnya. Kedua murid penjaga gerbang belum bereaksi, dan Landen Sen terbang keluar seperti bola meriam, berubah menjadi meteor perak dan bergegas pergi. Sial, kecepatan melarikan diri sangat cepat, ini akan menyusul para tetua seni bela diri, kan? Tidak. Kamu layak menjadi tuan yang mengalahkan Brother Daitian, kemampuan Penatua Sen hanya sulit ditebak. Kedua penjaga gerbang terkejut dengan keringat dingin, dan tidak bisa menahan nafas, mereka memang pantas memiliki reputasi. Landen Sen mendesak jubah sayap perak untuk berpacu di langit, dan kecepatan melarikan diri lebih dari 3 kali lebih cepat dari kecepatan melarikan diri aslinya. Dia mungkin tidak bisa mengejar ketinggalan dengan kecepatan lepas dari pembudidaya bumi, tetapi tidak jauh berbeda. Bab 3300, Sia Saner Leaves. Landen Sen menjerit dan terbang jauh ke paviliun kitab suci Tibet sekte itu. Murid-murid istana 7 orang suci di masa lalu melihat kilau perak di langit, dan mereka yang tidak tahu mengira itu adalah para tetua di bumi yang abadi dari seni bela diri. Setelah terbang sebentar, kegembiraan Landen Sen sedikit dingin, meskipun jubah sayap perak ini dapat meningkatkan kecepatan dengan margin besar, kekuasaan spiritual chaos yang dikonsumsi juga sangat menakjubkan. Terbang dengan kecepatan penuh, saya khawatir bahwa dalam waktu 2 jam, kekuatan spiritual kacau di tubuhnya akan habis. Tampaknya saat semuanya baik-baik saja di masa depan, Anda masih tidak dapat dengan mudah menggunakan harta ini. Tidak lama kemudian, Landen Sen datang ke paviliun tulisan suci Tibet dari 7 istana suci, ingin terus bertukar dengan rahasia latihan tingkat atas. Dekrit rahasia yang dipegang oleh Landen Sen juga dekrit rahasia tingkat tertinggi, langsung menggunakan token untuk memasuki level paling atas dari paviliun tulisan suci Tibet. Setelah belokan putaran, Landen Sen terkejut menemukan buku rahasia, Binghuo Yang Lei, di metode 5 guru. Slip batu giok itu berbunyi, Xiansu tingkat kelima, Guntur Binghuo Yang. Guntur Bumi Xiansu, berbasis salah satu dari 5 metode guntur, kuat dan sombong, kerusakan yang disebabkan oleh para beku dari tipe monster meningkat sebesar 30%, dan peri sistem air dengan level yang sama tertahan. Para beku perlu memperbaiki teknik sambaran petir ini. Hanya 1 dari 10 sumber api yang dapat dipraktikkan dengan melebur dalam jiwa. Landen Sen sangat gembira, kekuatan magis alami kera batu bermata emas, Red Lotus Karma Fire, adalah salah satu dari 10 sumber api. Menurut ini, hampir tidak ada batas untuk berlatih metode guntur Binghuo yang ini. Meskipun metode 5 guntur bukanlah teknik abadi yang sangat canggih, itu hanya memenuhi kebutuhan Landen Sen, dan Landen Sen dengan senang hati menggunakan dekrit rahasianya sebagai ganti rahasia Binghuo Yang Lei. Setelah memilih baik senjata sihir dan buku sihir peri, Landen Sen puas dan segera berubah menjadi cahaya, terbang menuju rumah guanya. Sia Saner masih menunggu kembalinya Landen Sen di rumah gua. Tanda-tanda surgawi yang muncul di Seven Secret Palace membuatnya khawatir, dan dia selalu merasa bahwa dia terkait dengan Landen Sen. Saner, aku kembali. Ketika Sia Saner berpikir begitu, suara Landen Sen datang dari luar gua. Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja? Dengan berlinangan air mata, Sia Saner bergegas keluar dari gua dan memeluk Landen Sen dengan erat. Saner, jangan pikirkan itu, apa yang bisa aku lakukan? Haha, bukan saja aku baik-baik saja kali ini, tapi aku juga mendapat keberuntungan besar. Setelah berbicara, Landen Sen berpura-pura menjadi misterius dan melepaskan cincin memakai bayangan bulan di lehernya, mengungkapkan aura basis budidaya almarhum manusia abadi. Saudaraku, kamu. Mata indah Sia Saner tiba-tiba membesar, dan dia benar-benar terpana seolah-olah dia tersambar petir, seolah-olah dia tidak tahu Landen Sen. Seperti yang Anda lihat, Tuan Tianying benar-benar memberi saya keberuntungan yang besar, memungkinkan saya untuk dipromosikan secara langsung ke tahap akhir keabadian manusia, kata Landen Sen sambil tersenyum ringan. Apa, tahap akhir dari keabadian manusia? Lalu, tanda langit tadi adalah saudara kamu. Sia Saner tampak bingung, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Tidak buruk. Landen Sen sedikit mengangguk dan menjelaskan pengalaman sebelumnya dengan Sia Saner, termasuk masalah menyembah Xiantu dan Jiu Qiao Jindan, dan juga memberitahu Sia Saner. Ini luar biasa. Sepertinya saudara senior yang bergabung dengan Seven Secret Palace benar-benar pilihan yang tepat. Sia Saner tersenyum, dan dia juga bahagia untuk Landen Sen di dalam hatinya. Baik. Landen Sen tidak akan terkejut dengan terobosannya dalam kultivasinya, alasan utamanya adalah ada begitu banyak kejutan kali ini, bahkan dia tidak bisa membantu tetapi ingin berbagi kegembiraannya dengan Sia Saner. Sia Saner punya sedikit bagus. Sebelum Sia Saner bisa berbicara lagi, Landen Sen menundukkan kepalanya dan menciumnya.
Meskipun Xia Saner merasa sedikit tiba-tiba, Landen Sen memintanya. Dimanapun dia menolak, dia secara proaktif mengulurkan tangannya, memeluk bahu Landen Sen, dan mencoba yang terbaik untuk melayani. Keduanya berciuman bersama, lupa tentang semua hal yang tidak relevan, dan menikmati keintiman dan kemanisan jauh di dalam tulang. Di dalam gua, terengah-engah, ruangan dipenuhi dengan aroma. Di angin dan hujan, Xia Saner penuh panas, seolah-olah energi aneh mengalir ke seluruh tubuh, yang sangat aneh. Xia Saner hanya menikmati kesenangan, dan tidak memperhatikan perubahan dalam tubuh. Setelah selesai, dia menemukan bahwa tingkat kultivasinya telah melonjak tanpa sadar, naik sampai ke tingkat puncak awal abadi. Saudaraku, apa ini? Xia Saner terkejut setelah mengetahui bahwa basis kultivasinya telah meroket, dan segera bertanya pada Landen Sen. Dia tahu bahwa manfaat yang telah dia terima pasti telah diberikan oleh Landen Sen. Jangan kaget, ini adalah tingkat budidaya normal, dan tidak akan ada bahaya tersembunyi. Hanya karena kekuatan 9 pil emas orifis yang saya telan sebelumnya masih memiliki sedikit yang tersisa, jadi setelah budidaya ganda dengan Anda, Saner juga bisa mendapatkan beberapa manfaat. Landen Sen berkata sambil tersenyum. Xia Saner terkejut, dan kemudian dia merasakan kebahagiaan yang kuat di dalam hatinya. Tidak heran kalau Landen Sen sangat cemas sekarang sehingga dia ingin memberi manfaat pada dirinya sendiri dengan tidak sabar. Terima kasih, saudaraku. Mata Xia Saner berkaca-kaca, dan dia memeluk Landen Sen dengan erat. Landen Sen tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pasangan Tao. Terlalu keterlaluan untuk mengucapkan kata-kata baik ini. Xia Saner menangis dengan gembira, memegang Landen Sen, tak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Semakin banyak Landen Sen memberi dirinya terlalu banyak, semakin dia bisa membuat Xia Saner merasakan kesenjangan besar antara dirinya dan Landen Sen. Dia takut bahwa suatu hari dia tidak akan layak menjadi Landen Sen. Xia Saner menghela nafas sedikit, sudah waktunya baginya untuk melakukan perubahan. Saudaraku, sesuai dengan apa yang saya katakan sebelumnya, Saner ingin menjauh dari Anda untuk jangka waktu tertentu, dan melakukan beberapa latihan sendiri. Saya tidak selalu bisa mengandalkan Anda. Xia Saner mengambil keputusan dan berkata serius kepada Landen Sen. Oke. Saner, bakatmu tidak lebih lemah dari bakatku. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Aku percaya kamu bisa meningkatkan diri dengan cepat sambil meningkatkan pengalamanmu. Landen Sen merasa sedikit tersesat di dalam hatinya, tetapi dia juga menghormati keputusan Xia Saner. Xia Saner hanya memberi lembut, wajahnya yang halus dan tanpa cacat menunjukkan banyak ketekunan, bahkan jika dia ingin mengatakan 10.000 kata, dia masih menyimpannya di dalam hatinya. Dengan cara ini, setelah keduanya sendirian di istana Guangtian selama lebih dari 10 hari, Xia Saner meninggalkan Landen Sen. Sebelum pergi, Landen Sen sangat enggan untuk menyerah. Dia memberikan beberapa senjata ajaib, ramuan dan bahan surgawi yang dia peroleh kepada Xia Saner. Xia Saner juga memberi Landen Sen kayu guntur keemasan yang telah dia petik di Pegunungan Roh Kudus sebelumnya, yang dapat membantunya menumbuhkan Genjin Jielei. Saner, saya akan tinggal dan berlatih di gua ini untuk waktu yang lama. Jika Anda ingin datang, saya selalu menyambut, Landen Sen mendesak. Saner akan. Xia Saner menggigit giginya dengan ringan dan mengangguk. Keduanya tidak berkomunikasi terlalu banyak, Xia Saner meninggalkan gua. Landen Sen tidak terlalu khawatir dengan situasi Xia Saner di Seven Holy Palace. Identitas Xia Saner sebagai teman Taoisnya sendiri telah lama tersebar di 7 istana suci, dan seharusnya tidak ada murid yang akan menggertaknya. Setelah menenangkan diri untuk sementara waktu, Landen Sen kembali ke istana Guangtian dan mulai mempertimbangkan rencana latihannya sendiri. Setelah basis budidayanya sendiri dipromosikan ke tahap akhir keabadian manusia dengan menggunakan Jiu Qiao Jindan, meskipun tidak ada efek samping, basis budidaya paksa masih memiliki beberapa pengaruh. Landen Sen perlu menstabilkan basis budidayanya untuk jangka waktu yang lama. Saat mengkonsolidasikan basis budidaya, Anda dapat mencoba menumbuhkan beberapa kekuatan gaib. Misalnya, Genjin Jielei dan Binghuo Yang Lei, Anda bisa mulai berlatih.